Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Langsung saja Bapak Ibu, para donatur, para dermawan, para agunia yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili keluarga besar Yayasan Sirajul Qulub ingin menyampaikan beberapa hal kepada para agunia, para donatur, para dermawan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Syuhada, asli dari Banten. Saya mewakili keluarga besar Yayasan Sirajul Qulub mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, Bapak Ibu, para dermawan yang telah berkenan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui Yayasan Sirajul Qulub. Teriring doa, mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu infakkan melalui yayasan yang kami kelola dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan akan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu dan keluarga, juga untuk kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan asbab infak sedekah yang telah Bapak Ibu keluarkan melalui yayasan yang kami kelola, yang Yayasan Sirajul Qulub, mudah-mudahan itu menjadi asbab futuh untuk putra-putrinya yang saat sekarang ini sedang belajar dimanapun berada, baik di pondok pesantren ataupun pendidikan-pendidikan formal lainnya. Berkenaan dengan Yayasan Sirajul Qulub, sedikit cerita bahwa Yayasan Sirajul Qulub ini terbentuk berawal dari kepedulian jamaah bapak-bapak yang kebetulan ngaji di tempat saya, yang melihat banyak santri-santri TPQ di tempat saya yang jumlahnya 100 lebih, 105 atau sampai 113an santri yang mereka belum memiliki tempat yang layak atau memadai. Mereka hanya belajar di satu lokal saja, yaitu di teras rumah kontrakan yang sementara ini kami tempati. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan semangat jamaah bapak-bapak yang sangat luar biasa, kemudian Yayasan Sirajul Qulub ini resmi terbentuk, tepatnya insya Allah kalau tidak salah tanggal 9 Oktober 2018. Alhamdulillah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan sampai dengan saat sekarang ini, yakni yang pertama pendidikan TPQ pra pesantren atau semi pesantren. Kenapa saya sebut pra pesantren atau semi pesantren? Karena di TPQ yang saya kelola, di sini pelajaran-pelajaran untuk anak-anak yang sudah kelas 5 SD sampai dengan SMP dan SMA, itu pelajaran yang kita pelajari menggunakan kitab-kitab kuning ala pesantren.
Di sini kita belajar ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwunya kita menggunakan kitab dasar, yakni kitab Jurumiyah. Kemudian ilmu shorofnya kita menggunakan amthilah tasrifiyah. Kemudian kita juga di sini belajar ilmu fikih, ilmu aqwaid, ilmu tajwid, dan semua kita menggunakan kitab kuning. Untuk fikihnya kita menggunakan kitab Safinatun Najah. Kemudian untuk tajwidnya kita menggunakan kitab Hidayatus Sibyan, dan kemudian untuk tauhidnya kita menggunakan kitab Aqidatul Awam. Dan semua kitab-kitab ini pertama mereka wajib untuk menghafal kitab-kitab ini. Kemudian mereka juga belajar nyoret kitab atau memaknai kitab dengan makna gandul. Tulisannya tulisan makna Arab, tulisan Arab, tapi menggunakan bahasa Melayu, Arab Melayu. Atau kalau di Jawa bekun, cuma karena di sini bukan bahasa Jawa, sulit anak-anak memahami kalau dengan bahasa Jawa. Nah, ini kenapa kemudian saya sebut dengan TPQ, tapi pra pesantren atau semi pesantren. Apa alasan saya kenapa anak-anak TPQ di sini kemudian mengadopsi kitab-kitab dari pesantren untuk pelajarannya? Karena memang di antara tujuan Yayasan Sirajul Qulub ini adalah membantu anak-anak santri yang ingin melanjutkan pendidikan agama di pondok pesantren, khususnya mereka yang mondok di luar Batam atau di Pulau Jawa. Pertama, kita membantu mereka untuk mengenalkan pelajaran-pelajaran yang akan mereka pelajari di pondok pesantren. Kemudian selanjutnya untuk anak-anak yang memiliki keinginan kuat untuk mondok, didukung oleh orang tua juga. Maka insya Allah untuk anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu, untuk anak-anak yang berprestasi, kita juga membantu untuk biaya keberangkatan mereka, tiket mereka ke Pulau Jawa. Di samping itu juga kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai syahriah mereka, biaya syahriah atau SPP mereka di sana. Berikut juga untuk pembelian kitab dan untuk makan mereka. Pelajaran yang kami ajarkan kepada anak-anak santri di sini, yakni bertujuan agar anak-anak yang sudah kita titipkan, anak-anak yang sudah kita kirim ke pondok itu, mereka tidak kaget, mereka tidak down, karena apa yang dipelajari di pondok itu sudah mereka pelajari di tempat pengajian mereka di Batam. Itu kegiatan rutin yang selama ini sudah kita laksanakan untuk pengajiannya. Kemudian untuk bantuan sendiri, bantuan berupa materi, bantuan berupa finansial ataupun beasiswa untuk anak-anak santri, alhamdulillah kita sudah bisa membantu 6 santri dari Cipta Asri, ada 5 anak. Kemudian dari Pulau Cate, Jembatan 4 sana ada 1 anak yang kita bantu untuk berangkat mondok kemarin. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita mengadakan milad yayasan, dan di situ juga kita sekalian memberikan bantuan secara simbolis kepada orang tua santri yang nantinya bantuan tersebut dipergunakan untuk biaya syahriah atau SPP anak-anak santri di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur selama 3 bulan. SPP selama 3 bulan, karena memang di Lirboyo per 3 bulan itu santri baru membayar uang SPP atau syahriahnya. Kenapa baru 6 saja? Karena memang kondisi kita saat itu baru sanggup untuk membantu 6 anak itu saja. Kebetulan saat itu kalau tidak salah keuangan yayasan kita memiliki uang saldo itu sekitar 7 juta rupiah hasil kotak infak yang kita sebarkan di beberapa tempat.
Saat itu memang belum ada donatur tetap seperti yang sekarang ini. Donatur tetap baru berjalan insya Allah kalau tidak salah 3-4 bulan belakangan ini. Sementara bantuan tersebut yang kemarin kita bantukan untuk 6 santri itu sudah berjalan lumayan lama. Dari 7 juta saldo yang kita miliki itu kita keluarkan kalau tidak salah 6.500.000 sekian untuk tiket pesawat 6 santri yang berangkat ke Jawa Timur, Kediri, tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan jadi. Mohon doanya kepada semua. Ada 2 anak yatim yang insya Allah akan menyusul kawan-kawannya ke Pondok Pesantren Lirboyo, dan insya Allah ini juga akan kita tanggung untuk biaya keberangkatan mereka, juga biaya syahriyah dan biaya makan mereka, plus dengan biaya pembelian kitab-kitab yang dibutuhkan di sana. Kemudian selanjutnya menjawab pertanyaan dari beberapa donatur berkenaan dengan masalah anak yatim atau yatim piatu. Di antara bapak-bapak, ibu donatur ada yang bertanya, ada enggak di tempat saya ini anak-anak yatim yang mukim, yang tinggal di tempat saya atau tidak? Bapak Ibu para donatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur untuk saat sekarang ini di tempat saya, di tempat kami tidak ada anak yatim atau yatim piatu yang mukim atau yang tinggal di sini. Mengingat juga memang kita belum memiliki tempat, belum memiliki lokal, ini juga masih rumah kontrakan, dan kita sudah pindah 3 kali. 3 kali kontrakan, berarti 3 kali pindah, santri-santri ikut pindah sebanyak 3 kali pindahan. Dan kemudian untuk bantuan yang kita berikan kepada anak-anak yatim atau yatim piatu, mohon maaf, kami di sini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim atau yatim piatu bukan berbentuk sembako atau uang cash. Yang mohon maaf, menurut kami bantuan seperti ini kurang produktif. Kenapa kurang produktif? Karena kalau bentuk bantuan tersebut hanya berbentuk sembako atau uang cash saja, maka bantuan tersebut akan selesai setelah barang tersebut habis, bentuk bantuan tersebut habis, sembakonya habis atau uang cashnya habis. Kami lebih memilih bantuan tersebut berupa beasiswa atau bantuan untuk mereka melanjutkan pendidikan agama di pondok pesantren. Hal ini insya Allah jauh lebih produktif, jauh lebih manfaat. Apa yang mereka lakukan di pondok pesantren, kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan di pesantren, baik itu ngaji, ibadah sholat, ya, ngafal kitab dan lain sebagainya, insya Allah itu semuanya pertama tentu akan sampai kepada orang tua anak-anak tersebut yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Kemudian juga insya Allah juga bermanfaat untuk kita para donatur yang telah berinfak untuk meringankan biaya pesantren mereka. Adapun kegiatan yang berbentuk bantuan sosial, bantuan sembako dan sebagainya, alhamdulillah bulan Muharram kemarin kita bekerja sama dengan komite TPQ Surajul Qulub mengumpulkan dana dari para wali santri, ya, dibantu dengan yayasan untuk bantuan sosial kepada warga perumahan Taman Cipta Asri yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah kurang lebih 40 paket sembako kemarin kita telah salurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk diantaranya adalah yatim dan yatim piatu, juga para duafa. Jadi kalau Bapak Ibu para donatur yang ingin ikut bergabung
untuk membantu berupa bantuan sembako atau bantuan uang cash. Insya Allah nanti kami kabari. Kalau nanti kami akan mengadakan bansos lagi atau bantuan sosial lagi, kami akan informasikan ke grup WA dan grup ini, grup FB. Jika memang nanti ada yang mau bergabung untuk membantu saudara-saudara kita, maka insya Allah kami sangat-sangat berterima kasih sekali atas bantuan tersebut. Kemudian selanjutnya, saat sekarang ini komite TPQ Sirajul Qulub, ibu-ibu komite sedang giat-giatnya mencoba membantu meringankan kami pengurus yayasan dengan cara beliau mengumpulkan barang-barang bekas atau pakaian layak pakai, pakaian bisa sepatu, bisa baju, bisa celana dan sebagainya yang masih layak pakai dan layak jual tapi tidak terpakai lagi di rumah. Beliau berinisiatif untuk mengumpulkan barang-barang tersebut kemudian dijual melalui FGB kalau tidak salah. Dan kemudian hasil dari penjualan tersebut sebagian besarnya dipergunakan juga untuk membantu santri-santri yang sedang mondok dan akan mondok ke Pulau Jawa. Oleh karena itu di sini juga saya mewakili beliau-beliau yang terhormat, ibu-ibu komite TPQ Sirajul Qulub mengajak kepada Bapak Ibu donatur yang mungkin di rumahnya ada pakaian yang masih layak untuk dipergunakan, layak juga untuk dijual namun tidak terpakai lagi, monggo silahkan dikumpulkan. Boleh langsung ke yayasan sini Blok H76, boleh juga langsung ke Sekretaris Komite TPQ Sirajul Qulub yang ada di Blok F 110 kalau tidak salah, di tempatnya Ibu Sukarni SPDI. Insya Allah saat sekarang ini kayaknya juga sedang live, beliau sedang menjual barang-barang yang sudah terkumpul. Alhamdulillah baru dapat info kemarin bahwa semakin banyak Bapak Ibu yang ikut bergabung, ikut membantu. Insya Allah barang bekas yang kita infakkan, kita sedekahkan akan bermanfaat dan manfaatnya sangat-sangat produktif, dan insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Karena hasil dari penjualan ini akan diberikan untuk membantu santri-santri yang sedang belajar di pondok pesantren. Setiap amalan ibadah yang mereka laksanakan, baik itu sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, kemudian ngaji mereka, hafalan mereka, itu semuanya insya Allah pahalanya akan sampai kepada kita dan bakal terus sampai kepada kita sampai mereka kembali dari pondok pesantren dan mengajarkan ilmu yang mereka dapat di pesantren untuk santri-santrinya dan untuk jamaah-jamaahnya. Saat itu mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah meninggal, tapi insya Allah pahala dari apa yang sudah kita berikan untuk membantu anak-anak tersebut akan terus sampai kepada kita semuanya insya Allah. Bahkan untuk kedua orang tua kita juga insya Allah akan merasakan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak di pondok pesantren melalui Yayasan Sirajul Qulub. Jadi saya kira mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, para donatur, para albinia, para dermawan. Sekali lagi kami mewakili pengurus Yayasan Sirajul Qulub mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan membantu kami, meringankan beban kami untuk membantu para santri-santri yang ingin mondok ke Pulau Jawa. Sekali lagi mohon maaf, ada sedikit yang ingin saya sampaikan lagi. Untuk pondok pesantren yang dituju, untuk pondok pesantren yang dituju itu harus melalui rekomendasi dari saya pribadi dengan kawan-kawan ustaz-ustaz, kawan-kawan saya. Dan kemudian untuk anak yang ingin ikut bergabung, maka saya mewajibkan anak tersebut paling tidak
1 tahun harus ngaji dulu di tempat saya, karena di sini saya kenalkan dulu kitab-kitab yang akan mereka pelajari di pondok pesantren agar sekali lagi mereka tidak bingung dengan pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari di sana. Kalau di sini kita tidak kenalkan, tiba-tiba kita kirim begitu saja anak-anak ke sana dan kemudian mereka sesampainya di pondok pesantren bingung. Akhirnya yang kita khawatirkan mereka pulang kembali ke rumah masing-masing atau ke daerah masing-masing. Artinya kalau seperti ini kejadiannya, maka bantuan kita tidak produktif. Bantuan kita hanya sebatas ngirim mereka saja, tapi kemudian mereka balik lagi ke daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi pertama, anak-anak yang mau ikut bergabung mondok, saya wajibkan untuk ngaji dulu di sini selama 1 tahun paling tidak, mengenalkan pelajaran-pelajaran mereka nanti di pondok pesantren. Kemudian yang kedua, pondok pesantren yang dituju yang akan kita bantu ya untuk santri-santri yang mondok juga pondok pesantrennya pondok pesantren yang memang kita tunjuk atau ya atas rekomendasi kita. Ya, tidak artinya tidak semua pondok pesantren, tidak semua santri yang sedang mondok kita berbantukan. Baik, saya kira demikian saja. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak atas bantuannya. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas budi baik Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya balasan, dan semoga apa yang sudah diinfakkan menjadi amal jariah, menjadi asbab futuh untuk putra-putri kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar bagi Bapak Ibu semua dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan, dan mudah-mudahan yang sedang punya masalahnya cepat terselesaikan. Demikian, terima kasih. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, kurang bisa dipahami, jangan segan-segan bertanya kepada kami. Insya Allah kami akan sangat senang sekali jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah akan kami jawab semampu yang kami bisa. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya mewakili pengurus Yayasan Sirajul Qulub sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.